Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, SAG MA. Disilakan. Perlu Bapak Ibu ketahui, beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan selaku Direktur SDI dan AIK Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa ikhtarana khairal anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nusalli wa nusallim ala Muhammadin nabiyal akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Wa ba'du, ingkang satuhu dahat kinurmatan Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan rawuh Bapak Agus Purwono SE, begitu juga Mas Ananto yang sudah oh iya Agus Mulyono. Jadi ini tadi terinspirasi Taman Tirto Nirmolo tadi. Saya padahal mau menyebut Taman Nirmolo tadi jadinya. Bapak Agus Mulyono SE dan insya Allah kandidat master sebentar lagi. Ya, begitu juga Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kasihan, hadir Ibu Mu, Ibu Nur, Ibu Meni dan yang lain. Bapak Ibu Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah, ini nggak boleh keliru. Taman Tirto Selatan. Bapak Ibu jamaah yang rawuh, para pembesar dan petinggi persyarikatan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, hadir Bapak Dr. Taufikur Rahman atau Bapak Taufikur Rahman PhD, Bapak banyak sekali ini yang dari PP Muhammadiyah, termasuk sesungguhnya Pak Arif Jamal ini juga pimpinan pusat Muhammadiyah, bagian lazismu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, nyun sewu. Sekarang kita ini masuk ke bulan Rabiul Awal. Bulan di mana Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan. Pertama kali PWM mengucapkan selamat di bulan yang bagus ini kepada PCM Kasihan yang telah melakukan banyak inovasi, dan beberapa waktu yang lalu rantingnya juga menjadi ranting dan cabang unggulan. Maka mudah-mudahan 5 tahun ke depan cabang dan ranting yang ada di Kasihan ini betul-betul menjadi cabang dan ranting percontohan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khusus kepada Bapak Ibu PRM PRA Taman Tirto Selatan yang baru saja dilantik, terima kasih telah mendedikasikan waktunya untuk perjuangan di jalan Allah ini, dengan harapan mudah-mudahan jalannya terbuka, disukseskan, dan akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan ganti pahala amal soleh yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak PCM juga sudah menyampaikan pesannya yang singkat dan padat. Sepertinya juga tidak jauh dari itu, saya akan memulainya dari bulan Rabiul Awal, sekaligus menyampaikan bahwa di Muhammadiyah itu tidak dilarang untuk memperingati Maulid Nabi. Di dalam buku tanya jawab itu kan ada yang menanyakan, dan tentu dijawab oleh tim fatwa bahwa Maulid Nabi di Muhammadiyah itu tidak dilarang,
bahkan dianjurkan untuk kegiatan syiar seperti tablik akbar pagi hari ini, pelantikan, sekaligus kita mengingat sebagai bentuk syukur kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus untuk kita semuanya. Saya akan awali dengan ciri khas saya, Bapak Ibu. Hari ini kita lagu dan nyanyi dulu nggih. Iya. Dan tolong yang tidak dari Jawa mohon untuk bisa dimaklumi sebentar. Karena ini baru, saya belum hafal betul Bapak Ibu. Nah, ini baru saya ciptakan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Wabil khusus ibu-ibu ingkang mangke saged faham, monggo sareng-sareng kita nyanyikan ini. Wiyosipun Nabi Muhammad. Kinten-kinten sampun nate mireng dereng lagu niki. Dintenipun sampun nggih? Oh nggih nembe niki, alhamdulillah. Dintenipun dinten Ahad. Senin, Nabi Muhammad lahir dinten Senin kok Ahad niku lho. Ahad niku pelantikan ya, pengukuhan niku. Pun diambali malih. Wiyosipun Nabi Muhammad dintenipun dinten Surya kaping welas wulanipun Rabiul Salatullah ala Toha salatullah salamullah ala sin habibillah warsonipun taun lahir wonten kita katelah zaman hijrah wonten kita ramanipun asmaab ibunipun asma'a garwanipun Siti'a. Enten sing Khadijah, enten sing Aisyah. Pilih. Nabi Muhammad niku junjungan kula panjenengan sedaya lho nggih. Garwanipun mboten berlaku kagem Bapak Muhammadiyah. Sing dipilih Aisyah napa Khadijah? Garwanipun Asma Siti oh niki dadi paus nek mengke ngaten. Wangsuli malih ramanipun Asma ibunipun Asma garwanipun Siti Aisyah putrinipun Siti iya, Masya Allah. Sidik niku sifat. Loh, sifatipun Kanjeng Nabi napa? Sidik. Lah kok kita sing jawab ragu-ragu nih loh. Sidik niku on amanah sifat. Tablik niku lan fatona
Salawat. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Lah, sholawatipun cekap semonten sebab mungkin nek sampun niku terus rada beda. Bagi Muhammadiyah cukup sampai ala yasin habibillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mila nyuwun sewu kula ngagem niki sarung pecisan tur sendalan men rada kaya Habib Ikhwan. Oh tegus Ikhwan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kan bermuhammadiyah itu harus gembira, insya Allah bergembira dalam berdakwah, mudah-mudahan dan tidak melanggar syariah, mudah-mudahan Muhammadiyah betul-betul bisa diterima di semua kalangan, insya Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, menjadi pengurus Muhammadiyah dan bermuhammadiyah itu punya konsekuensi tiga konsekuensi kalau kita ini sudah menetapkan diri kita menjadi pengurus pimpinan Muhammadiyah dan atau anggota jamaah Muhammadiyah. Yang pertama Bapak Ibu, orang bermuhammadiyah itu memantik dan menguatkan iman, menghidupkan sekaligus mengokohkan iman dalam hati. Yang kedua, ingkang angka kalih, memantik dan mengoptimalkan nalar sehat. Bermuhammadiyah menika kula panjenengan kagungan kewajiban ngakal akal sehat. Prof Haidar ngendika akal sehat menika nyuwun sewu saged ugi dipun aturaken pikiran yang suci, penggalih ingkang wening yang diinspirasi utawi yang dibimbing kalian Al-Quran dan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepandai-pandai apapun, tetapi kalau Quran dan sunnah sudah membimbing, menginstruksikan, memerintahkan, maka akal kita gunakan untuk memahami sekaligus tidak keluar dari garis-garis yang sudah diaturkan Allah lan Kanjeng Nabi. Menawi Pak Jindar Tamimi ngendika akal yang suci itu dengan istilah akal budi. Akal budi bagi Kiai Haji Jindar Tamimi adalah akal yang bersumber dari hati nurani, sebagaimana beliau menyandarkan dalam hadis Rasulullah SAW kepada Wabisah ketika beliau bertanya, wahai Wabisah, kalau engkau menemui zaman yang akan seperti ini, beliau menggambarkan akhir zaman di mana amanah sudah tidak ditunaikan. Seperti sak menika nyuwun sewu, banyak kita melihat dalam kehidupan kita amanah menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemangku kepentingan, sekedar jabatan, tetapi amanahnya tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, maka kepada siapa engkau harus meminta nasihat sementara aku sudah tidak membersamaimu? Maka kemudian Wabisah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kanjeng Nabi paring pangandikan, istafti kolbaka wastafti kolbaka. Diambali kaping 3, mintalah nasihat kepada hati nurani. Saya tidak sedang kampanye singkatan dari sebuah partai, tetapi hati nurani inilah yang menginspirasi menjadi akal budi mitrat Kiai Jindar Tamimi, akal suci mitrat Profesor Haidar Nasir yang menyitir apa yang disampaikan oleh Profesor Munir Mulhan. Dan kalau kita biasa menggunakan akal pikiran ingkang wening, menep tur nyuwun sewu, yang tidak dipengaruhi hawa nafsu. Ini yang kedua Bapak Ibu. Menjadi warga dan menjadi pimpinan Muhammadiyah atau persyarikatan yang ketiga,
punya konsekuensi kula panjenengan kedah memantik dan menghidupkan amal soleh. 3 hal ini Bapak Ibu kalau kita bermuhammadiyah sudah menjadi nyun sewu, bahasa kerenipun inherent di dalam warga Muhammadiyah. Kalau nek Muhammadiyah itu siap imani kudu kuat, menggunakan akal sehat dan siap beramal soleh, ten pundi-pundi siap diedarkan kotak infak. Tidak hanya itu tidak hanya itu, diajak rembukan, diambil waktunya, tenaganya, pikirannya pun ngoten, terus dijalui sumbangan. Itulah warga persyarikatan, dan kula panjenengan Masya Allah dengan itu justru menjadi lebih senang. Karena apa? Karena pahala. Maka kemudian ketika saatnya selesai, berombongan masuk surga itu ibu-ibu Aisyah dan seluruh guru PAUD se-PRM Taman Tirto Selatan berombongan masuk ke pintu surga. Begitu dibukakan pintu surga, ini dialog imajiner saya. Kakinya sudah mau masuk, itu malaikat Radwan kemudian bertanya dan menyapa, "Salamun qaulam mir rabbir rahim." Nyun sewu ibu-ibu, simbah-simbah ibu sedaya niki saking pundi? Rombongan Taman Tirto Selatan. Aisyah, pimpinan ranting Aisyah niki ibune ibu cabang sekali ikut. Para malaikat lalu Masya Allah, kenapa ibu kok merasa berhak lebih duluan? Coba Bapak Ibu, murid kami sudah sekian banyak mengajarkan, mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, pahalanya tumpuk undung, kami mendapatkan hibah pahala yang luar biasa dari anak-anak TK. Wah, malaikat Ridwan betul juga, betul. Silahkan Ibu. Begitu rombongan ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu ini mau masuk, kemudian malaikat Ridwan, sebentar, mohon maaf, satu pertanyaan yang kelupa, ternyata di baliknya ada pertanyaan satu lagi. Nyun sewu ibu-ibu, ibu menika nek ngajar TPA, nek ngajar TK, PAUD, kali nek kegiatan Aisyah menika nyun izin kali sinten nggih? Tuh, nyun izin kali sinten? Suami. Kalau begitu jangan pernah berani-berani mendahului. Mana begitu? Nah, suaminya mana? Pengwingkang mereka. Lah betul, bapak-bapak Muhammadiyah ini calon penghuni surga tapi urutan ke 1001. Ya Allah, malaikat Ridwan kemudian Masya Allah, sabar ibu nggih, sabar. Bapak-bapak Muhammadiyah PRM PCM kasihan panggil. Pertama niki Pak Agus niki. Protes, enggak, kula niki bolane kula beto, kula nggih terwingkinge kita iteri ngono. Nah, Bapak Ibu, begitu sampai di depan malaikat Ridwan, apakah ini betul jodoh dari Bapak? Iya, ini Aisyah. Kami sangat maklum karena beliau semua ini berjuang bersama-sama dunia dan alhamdulillah ketemu di sini. Nanti di dalam surga kita dirikan PAUD ya Bu ya. Wong Muhammadiyah mlebu swarga mikir gawe amal usaha. Sama malaikat Ridwan itu lalu kemudian begini, mohon maaf bapak-bapak, ini ibu tadi saya tahan sebentar karena pertanyaannya dibalik tadi menyelempit satu. Beliau-beliau ini kan izin sama, oh iya jelas, kami merelakan waktu ibu-ibu ini untuk bisa mengurus TK, mengurus umat di luar rumah. Kami merelakan itu semua. Kalau begitu silahkan bapak-bapak masuk duluan. Anehnya Pak, bapak-bapak Muhammadiyah ini nggak segera bergerak. Loh, kenapa Pak? Mohon maaf Pak, kami tipe suami yang setia. Kami tidak akan masuk surga tanpa kami membersamai ibu-ibu ini. Wah, akhirnya Bapak Muhammadiyah, Ibu Aisyah masuk bersama-sama Pak. Jangan dibayangkan surga kayak TK ini sempit ini loh. Surga niku arduhas samawati wal, luasnya selangit dan sebumi. Ya Allah, Masya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu Muhammadiyah dan Aisyah masuk surga. Di dalam itu Masya Allah rapat lagi. Kapan niki pengukuhan dan pelantikan? Niki dialog imajiner saya Bapak Ibu. Jangan dicari dalilnya dan jangan ditanya itu tadi dasarnya apa loh ya.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka menjadi pengurus Muhammadiyah dan Aisyah itu 3 kewajibannya. Pertama, mencontohkan ingkang angka kalih nyun sewu, mencontohkan lalu Masya Allah kok kesupen. Yang terakhir itu menginspirasi, menyontohkan lalu kemudian memimpinkan. Menyontohkan, memimpinkan, dan yang terakhir adalah menginspirasi. Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai warga, maka mari pertama kita mencontohkan bagaimana bermuhammadiyah yang baik. Karena dengan contoh itu, 1 contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Maka bagi kita yang baru saja dikukuhkan ini, berada di pundak kita adalah mencontohkan bagaimana kepribadian Muhammadiyah dan Aisyah tampil di setiap hari dimanapun kita berada. Yang kedua Bapak Ibu, memimpinkan persyarikatan. Jadi memang betul, tidak sekedar menjadi pemimpin, tapi bagaimana memimpin fatsun jam'iyah, ketundukan kita kepada ketentuan persyarikatan, inilah yang harus kita lakukan. Kalau persyarikatan sudah membuat keputusan, maka mari kita cermati, kita ikuti, dan insya Allah persyarikatan akan memutuskan dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Bapak Ibu. Dan inilah tugas kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi inspirator. Nek wong Muhammadiyah itu keluarganya sakinah, mawaddah, dan ternyata itu sederhana. Ahad pagi pengajian, kita pakai baju Muhammadiyah, yang bonceng pakai baju, habis pengajian kundur mampir. Itu sederhana Bapak Ibu. Sederhana, bahagia itu. Nah, kalau sudah begitu, setiap hari kita pimpinkan, setiap saat kita contoh, insya Allah akan menjadi sosok yang menginspirasi. Yang menjadi tugas kita, kenapa? Karena Muhammadiyah adalah pergerakan, bukan sekedar jam'iyah, bukan sekedar persyarikatan. Jam'iyah itu artinya perkumpulan, persyarikatan itu kerjasama, tetapi yang ketiga Bapak Ibu, Muhammadiyah adalah pergerakan, harus digerakkan. Siapa? Oleh kita para pimpinan dan oleh para jamaah. Bapak Ibu sekalian, semua ini mencontoh kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Beliau memang tidak mendirikan Muhammadiyah, tetapi bagaimana tugas-tugas ini tadi oleh Nabi kita dilakukan, menjadi contoh, memimpinkan Islam, dan Nabi Muhammad menjadi inspirasi umat manusia sedunia. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kan tidak pernah tidak mencontohkan. Karena apa? Karena beliau menyampaikan, bersabda, itu beliau pasti sudah menjalankan. Beliau akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita contoh bagaimana beliau. Pertama, mencontohkan. Yang kedua, memimpinkan. Dan yang ketiga, insya Allah kalau sudah begitu kita istiqomah, akan menjadi seorang inspirator. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan yang sedikit ini, karena Pak Arif Jamali, Bapak-bapak ada kegiatan yang lain, termasuk saya begitu ya. Ini ternyata Muhammadiyah dan Aisyah itu kalau hari Sabtu dan Ahad ini menjadi waktu yang sangat berharga. Oleh karenanya, kalau warga persyarikatan atau apalagi pimpinan kok zuhur sampai asar itu saged sare, itu adalah kenikmatan yang luar, karena sesungguhnya waktu itu amat sangat berharga. Dan bagi warga persyarikatan apalagi pimpinan, istirahat siang itu barang mewah, barang yang sangat mewah. Karena biasanya warga persyarikatan habis duhur itu mesti nek mboten rapat ya dirapatke, apa sing nek ora golek acara piye sing penting rapat.
Sebab belum tentu besok itu kita akan bisa rapat. Saya akan akhiri mengambil apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Betapa Muhammadiyah dan persyarikatan ini menggerakkan, itu beliau pernah memberikan kalimat yang luar biasa. Andai besok pagi itu kiamat, Bapak Ibu, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah hari ini masih rapat bagaimana besok mendirikan amal usaha. Luar biasa. Inilah apa yang pernah disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, menginspirasi. Semoga amal usaha kita, apa yang kita upayakan lewat persyarikatan ini pada akhirnya bisa diwujudkan. Kita akan dihantarkan oleh persyarikatan ini ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Dan besok pesan saya, kalau sudah di surga nggak usah ada rapat lagi. Besok kita saling silaturahmi dan reunian, salah satu amalan penghuni surga. Mekaten lan semanten Bapak Ibu, selamat menunaikan amanah untuk pimpinan ranting Aisyah dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan lagu tadi supaya kita bisa lebih semangat. Wiyosipun nabimu lahir kan suryani kap surya kaping kalih wulanipun Rabiul Awal, warsanipun taun lahir wonten kita katelah zaman hijrah wonten kita Mekah. Oh, kita mati. Berarti mboten ngantuk, kita. Hijrah wonten kita Madinah. Selawat. Salam ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala habibillah, ramanipun asma'ab ibunipun Aminah ingkang garwa Siti putrinipun Siti nggih Sidik niku amanah sifatipun tablik niku sifatipun lan fatona nggih selawat salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala habibillah. Masya Allah Bapak Ibu, menika Gus Ikhwan. Nek kok penampilannya ranggepin rada cocok to nggih? Sendalan, sarungan, tur nganggo niki lho. Lah niki wae saking
subuhan masjid, terus kajian, sarapan bareng. Mula mboten mampir soto kali Pak Ketua Cabang niku wau. Bakda menika kula kinten ten masjid. Kula kinten wonten Masjid Khairu Ummi, ternyata beberapa jamaah tadi juga ke sana, lalu kemudian delalah pinanggih kalian Pak Ketua Cabang sareng-sareng pramila estu menika mboten Gus nggih. Sinaosa ngeten tetep kula niki ikhwan kemawon. Nggih, insyaallah mekaten lan semanten para ibu lan bapak menapa ingkang kita aturaken mbok bilih wonten klentanipun atur kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.